Ladies and gentlemen, welcome to GBI Grand Permata Niaga, Mall WTC Matahari, and Narita Cipondo. Prepare yourself in Sunday service in 5, 4, 3, 2, 1. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang di rumah, di jalan, saya percaya kondisi Bapak Ibu semua sehat. Amin ya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di Grand Permata Niaga, apa kabar? Begitu juga dengan WTC Matahari Serpong. Pastinya semua sehat ya teman-temanku. Amin. Juga yang ada di Narita Cipondo, apa kabar semuanya? Setelah 1,5 bulan lebih kita PSBB, saya percaya semua sehat, yang makin makmur. Tuhan pasti berkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari pagi hari ini, yang sudah mandi, yang sudah makan, kita mari beribadah bersama-sama. Biar kita bawa hati yang terbaik, sikap yang terbaik. Sekalipun kita ada di rumah-rumah, rasanya kangen juga ya, gak ketemu. Tapi saya percaya kondisi ini membuat hati kita semakin dekat sama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, yang sudah mempersiapkan dirinya beribadah bersama-sama, mari kita bersama-sama. Kami ajak dari tempat ini saudara berdoa, dimanapun saudara berada. Kita bawa hati kita yang terbaik, jiwa kita. Roh Kudus, Kau mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan. Kau mengerti keadaan setiap kami. Urapi, mampukan setiap kami terus bersyukur sama Tuhan. Ya Tuhan. Sekalipun kondisinya kurang baik Tuhan. Mari Roh Kudus, pengurapan-Mu atas setiap kami, keluarga demi keluarga. Ya Tuhan. Yang ada di rumah saat ini, dimanapun mereka berada. Kami percaya kasih-Mu mengalir, memenuhi setiap kami. Memulihkan, menyembuhkan yang sakit. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Lewat ibadah ini Tuhan, kami rindu datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Ya, seperti di Tuhan. surga Tuhan. Amin. Kami datang di 3 gereja ini mewakili Banten ini di hadapan-Mu, Ya, berdoa, Tuhan. beribadah bersama-sama. Biarlah kasih-Mu yang memulihkan keadaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkata Tuhan Yesus, Ya Tuhan. marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami datang kepadamu dengan jiwa yang haus akan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, angkat hatimu. Haleluya, haleluya. Jesus Christ, haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sama-sama kita katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari kita naikkan pujian dari awal sebagai doa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jiwaku
merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Sama-sama katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur dengan pujian ini. Mari kita bawa doa kita masing-masing di hadapan Tuhan. Yes Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, kau sangat baik. Bawa suara menyembah, tinggikan nama-Nya di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan. Haleluya. Kami tiga gereja ini datang memuji-muji-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu, muliakan nama-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kasih Tuhan. Kau yang menjamah setiap jiwa-jiwa kami Tuhan Yesus. Kau yang menjamah setiap kami di rumah-rumah, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Amin. Kami bangga, kami tenang ketika Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih Sekalipun ibadah kami lakukan di rumah-rumah kami masing-masing Tuhan, Terima kasih kami tetap rindu pengurapan-Mu atas setiap kami. Tuhan. Kami rindu jamah-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Kasih. Kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, pelanggaran umat Tuhan di bangsa ini. Ampuni kami Tuhan. Kau yang pulihkan keadaan setiap kami. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kau yang pulihkan keadaan negeri kami Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan. Biar kami boleh kembali Tuhan beribadah bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan. Jesus. Oh, mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bawa doamu, minta ampun sama Dia. Dia mengasihi saudara dan saya. Oh, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan Yesus. Ini pujian kami di hadapan-Mu Ya, dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau melingkupi setiap kami dengan Amin. sayap-Mu. Amin. Kau yang menaungi setiap kami dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Kami bawa ibadah ini di tangan-Mu yang kudus ya Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan lewat puji-pujian ini kami nyatakan doa kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku Jesus, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ya Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Di saat badai
namamu. Haleluya. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama umat Tuhan di rumah-rumah dimanapun saudara Haleluya. berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama lewat pujian yang kami akan naikkan. Mari kami ajak Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, kita naikkan doa di hadapan Tuhan, yaitu doa yang sudah kami persiapkan, doa mengenai corona ini. Dan lewat puji-pujian ini, mari kita bersama-sama naikkan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamatkanlah kami umat-Mu.
Baik Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, yang di rumah, yang dimanapun saudara berada. Seperti biasanya kita berikan salam buat kiri dan kanannya. Hari ini salamnya seperti ini ya Fania ya. Oke. Salamnya seperti ini Om, Tante, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, Ari semuanya ya. Salamnya sudah tidak boleh salam dulu seperti apa arahan pemerintah kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya kondisi apapun yang kita alami saat ini, Tuhan berkata di dalam Alkitab, orang yang berharap Tuhan diperbaharui kekuatannya. Mari kita semua yang di rumah, yang di gereja, dimanapun saudara berada, kita akan memuji-muji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hey. Woo. Orang yang berharap. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap burung lesan, berlari tiada penang, berjalan tiada lelah, ajakku harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan, orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang dengan sayap burung lesan, berlari tiada penang, berjalan tiada lelah, ajarku harap kau Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita tuntut sama-sama Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah melambaikan tanganmu. Tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan menopang tangannya. Hey, tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yeremia berkata, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah andalkan Tuhan. Biar kita bersuka cita bersama-sama. Kita naikkan pujian sekali lagi, orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yes, come on. Praise the Lord. Berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan, dan dia pasti
Haleluya. God bless you semuanya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi keadaan saat ini kita mengalami sudah hampir 2 bulan kita berada di rumah. Di tengah-tengah kondisi COVID-19, marilah kita bersama-sama meredakan hati, menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, bawa doa permohonan kita, supaya jikalau Tuhan berkenan, Dia boleh meredakan kondisi ini, sehingga situasi negeri ini semakin baik, masyarakatnya semua baik, pemerintahnya semua baik. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama lewat doa yang akan kami naikkan di dalam doa permohonan kami. Dan ini doa kami dan pujian kami di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan pujian doa ini. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya Tuhan, Jesus. Haleluya, Jesus. Ku tundukkan kepalaku, ku lihat kedua kakiku, bersujud di hadapan-Mu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa hadapi hidup yang sengsara. Kau mendengarkan dari surga setiap doa permohonan kami, Tuhan Yesus. Mari Bapa, pengurapan-Mu atas bangsa kami ini. Haleluya, haleluya. Kepadamu, ya Tuhanku, Yesus Kristus, penolongku, padamu-lah ku berharap untuk dapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk menundukkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kemenangan. Haleluya. Ya, mari kita berdoa sebelum kita masuk firman Tuhan. Oh Tuhan, kami sedang terima firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua ya Tuhan. Agar firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tidak kembali dengan sia-sia. Berbuah menghasilkan buah yang berlipat ganda. 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan untuk itu Tuhan, berikanlah kami urapan Roh Kudus. Agar kami boleh menangkap firman-Mu ini dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti apa yang sebenarnya Engkau mau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom.
Saudara yang kasih Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan lagi. Mungkin saat ini banyak yang bertanya-tanya, Pak, ini sampai kapan akhirnya, Pak? Jangan-jangan tidak berakhir. Saya mau katakan, bahkan dunia mengatakan bahwa dalam kehidupan ini orang-orang menyebutkan bahwa segala sesuatu katanya pasti akan ada akhirnya. Segala sesuatu pasti akan ada akhirnya. Ini ada sesuatu yang bisa saja dikatakan hukum yang alamiah. Katanya ya, contohnya misalnya kita tinggal di daerah tropis, kita sedang menderita karena musim hujan, kenapa banjir terus di mana-mana, hanyut terus, bahkan ada yang kena likuifaksi dan macam-macam. Banyak orang melihat bahwa hasil panen pun banyak yang dirusakkan oleh banjir. Ya, banyak yang menderita kena sakit malaria, demam berdarah dan sebagainya. Tapi ini pasti satu waktu akan berakhir dan memasuki musim panas lagi. Nah, dan kebalikan juga begitu. Kalau dari musim panas akan berakhir, akan masuk musim hujan lagi. Kedua, kalau kita lihat, kalau kita tinggal di daerah yang mana ada 4 musim misalnya ya. Mungkin sekarang ini musim dingin. Kemana-mana agak sukar, terbatas. Objek wisata agak terbatasi juga pemandangannya. Bahkan daun-daun tanaman pada rontok. Pohon-pohon berguguran daunnya ya. Sehingga kurang begitu indah lagi. Kita kurang bisa menikmati keindahan alam. Kenapa? Karena sudah didahului oleh musim gugur sebelumnya, musim rontok gitu. Tapi satu waktu pasti ini akan selesai. Dan kita akan memasuki lagi musim semi. Di mana tumbuhan itu mulai bertumbuh dan kemudian akhirnya musim panas di mana pariwisata akan marak kembali. Kalau sekarang misalnya ada orang sedang berada dalam kegelapan malam. Nggak ada sinar lagi matahari. Tapi percayalah bahwa matahari pasti akan terbit lagi. Dan datanglah siang yang didahului oleh fajar. Jadi itu adalah ketentuan yang kita katakan hukum alam. Jadi kita perlu percaya. Apapun keadaan kita bukan untuk selamanya. Tapi satu kali kelak pasti akan berakhir. Nah kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Nah kalau kita sedang sekarang misalnya ada yang merasa sedang memasuki masa-masa gelap dalam kehidupannya. Maka kita perlu pikirkan, kalau kita itu masa yang enak misalnya, jangan terlena dengan masa yang enak yang sedang kita lalui, sedang kita alami. Tapi kalau ini masa yang gelap atau gak enak, jangan juga terpuruk terus. Dan hanya terpuruk menantikan musim berganti, kapan ya, seperti pungguk merindukan bulan. Dan tidak ada aktivitas apa-apa, kecuali meratapi nasib atau menanti-nantikan terus kapan ya fajar itu terbit. Bayangkan, kita harus mempersiapkan diri, tidak bisa hanya terpuruk menantikan saja. Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Gimana caranya? Misalnya saya ulang lagi, kalau kita di waktu malam, jangan begadang sepanjang malam sampai menatap langit terus menantikan fajar terbit. Maka akibatnya malah jadi sakit. Dan kalau udah pagi siang malah nggak bisa ngapa-ngapain karena lemes semua, ngantuk semua, karena tidak tidur sama sekali. Ya, tetapi tidurlah sambil kita menantikan nanti akan waktu pagi atau fajar datang. Artinya apa? Istirahat. Untuk apa kita istirahat? Yang pertama untuk mengembalikan kebugaran, kesegaran tubuh kita. Yang kedua untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita. Yang ketiga untuk mengurangi atau mengeluarkan zat racun dalam hidup kita dan diri kita. Yang keempat untuk memperbaiki kondisi psikologi kita juga. Stres-stresnya dikurangin dan lain sebagainya. Begitu pula secara rohani atau secara kerohanian. Janganlah kita cuma meratap atau menangisi nasib sambil mengeluh. Kok begini ya Tuhan ya? Kok nggak serah pagi ya Tuhan ya? Kok malam terus ya Tuhan ya? Kok masih gelap terus ya? Nunggu-nunggu selama nih Tuhan. Bukan. Karena memang Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu itu. Ada masanya, ada waktunya. Bukan seturut kehendak kita, bukan keinginan kita sendiri. Kita mau cepat pagi, langsung pagi. Tidak bisa. Tetapi sambil menantikan waktu Tuhan, maka persiapkanlah diri kita. Ya, ada juga yang nanya, buat apa Pak bersiap-siap Pak? Kalau toh misalnya katanya, dalam keadaan gelap ini, gelap masa kehidupannya, saya toh harus mati. Lalu gimana? Tidak ada gunanya kan bersiap-siap. Maka jawabannya, kalaupun misalnya Tuhan menentukan untuk memanggil kembali di masa gelap itu, kalau kita sudah persiapkan diri dengan baik, maka ada manfaatnya, bukan tidak ada. Apa manfaatnya? Pertama, Tuhan akan tempatkan kita bukan di mana-mana, tapi di Firdaus. Kita boleh baca Lukas 16 ayat 22. Ini kalau orang dipanggil Tuhan,
Walaupun di masa yang gak enak. Contohnya pengemis kan hidupnya kan gak enak ya. Dipanggil Tuhan. Kemana dia kalau dia macam hidupnya. Kemudian matilah orang miskin itu. Yang hidupnya gak enak itu. Tapi dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham ada kata lain dari Firdaus. Kita tahu ya. Lalu kita baca lagi di pasal 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, ini pada penjahat sebelahnya dia waktu disalib. Aku berkata kepadamu, apakah penjahat waktu disalib ini dalam keadaan enak? Enggak juga. Bagi dia ini juga masa gelap. Tapi Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya benar-benar loh ya. Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Kenapa? Dia mempersiapkan dirinya sebelum dia dipanggil Tuhan. Artinya kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Itu waktunya Tuhan yang menentukan. Tapi persiapan diri kita menentukan kemana kita akan pergi kalaupun dipanggil Tuhan. Kalau belum dipanggil Tuhan tetap hidup di dunia. Persiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan berikutnya ya. Jadi kita harus tahu. Yang kedua, kalaupun dipanggil Tuhan, jangan mengatakan percuma siap-siap. Kalau kita bersiap sedia, maka keadaan setelah dipanggil Tuhan itu di alam baka nanti ada lebih baik dan lebih enak kata firman Tuhan. Ya, kita baca di 2 Korintus 5 ayat 4, 5, 8 dan 9. 2 Korintus 5 ayat 4, 5, 8, 9. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, masih hidup di dunia, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Hidup di dunia ini penuh dengan tekanan. Jadi kalau sudah dipanggil Tuhan dan kita bersiap sedia dengan sebaik-baiknya, maka tekanan-tekanan, penderitaan-penderitaan itu berhenti sudah ya. Lalu ayat 5 mengatakan, tetapi Allah lah yang justru persiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh pada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Tapi jangan mengatakan, loh ini kan Allah yang menyiapkan bukan kita. Betul, Allah yang menyiapkan, kita tidak bisa siap sendiri. Tapi tekad kemauan harus ada pada kita. Maka Tuhan akan mengadakannya buat kita. Ayat 8 mengatakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi artinya kenapa terlebih suka? Karena jelas dikatakan sih lebih enak, lebih baik kalau dipanggil Tuhan dalam keadaan siap sedia ya. Kemudian kita lihat ayat 9 yang mengatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini alias masih hidup di dunia, maupun kami diam di luarnya alias dipanggil Tuhan, supaya kami tetap bisa berkenan kepadanya. Itulah kalau kita mempersiapkan diri ya. Jadi itu adalah keadaan kita akan lebih baik dan lebih enak. Yang ketiga, kelak kita akan dibangkitkan kembali dan akan mengenakan tubuh kemuliaan darinya. Kita lihat itu ada ditulis pada waktu sangkakala berbunyi, yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan kembali, lalu diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan di angkasa dalam tubuh kemuliaan. Dan ini ada seperti apa yang dikatakan orang-orang kehidupan dunia ini. Orang dunia bisa mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Artinya jangan menyesali gelap terus, jangan menangis terus, jangan meratap terus, jangan ada ingatan apa-apa lagi, hanya meratapi nasib. Betapa malang nasibku. Tapi kita punya pengharapan, kita punya Tuhan, kita orang yang percaya pada Tuhan, kita disebut anak Tuhan. Nah, kalau Tuhan izinkan kita tetap hidup, walau di hidupnya ini sedang gelap, satu waktu pasti ini akan berakhir dan akan tergantikan oleh hidup yang terang dalam tanda petik ini ya. Pasti Tuhan gantikan. Cuma kapannya ya kita nggak tahu, karena itu waktunya Tuhan. Kalau kita ditanya, tapi Pak saya kepengen tahu kapan itu. Kalau Anda betul-betul kepengen tahu, ya kita lihat. Karena itu haknya Tuhan, dan hanya Tuhan yang tahu. Karena yang menentukannya, mari kita baca. Apa yang ditentukan oleh firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Maaf, Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1 dulu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Waktu apa? Waktunya Tuhan. Waktu itu apa aja Pak? Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk berduka cita, ada waktu yang terang, ada waktu yang gelap. Ya, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya, ada waktu untuk bunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk menangis, ayat 4. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi kita tahu ada waktu yang silih berganti ya, kita tahu ya.
Kemudian ayat 11 dikatakan. Nah ini yang sering terjadi. Iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini harus kita pegang. Walaupun kelihatannya sekarang gak enak, tapi nanti pasti terang itu Tuhan buat indah buat kita. Bahkan dia berikan kekekalan dalam hati mereka. Nah ini berikutnya. Tapi sayangnya manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sehingga akhirnya walaupun orang percaya, banyak juga yang merasa putus asa. Banyak juga yang merasa menyesali nasib. Maka saya katakan, saya ajak kita semua, jangan hanya kecewa, jangan hanya menyesali nasib, tapi bersyukurlah senantiasa. Itu Tuhan ajar pada kita. Karena Tuhan kita tidak tinggal diam. Dia melihat dari surga. Dia tidak akan biarkan kita terus menderita. Ya, karena Tuhan ingin kita berbahagia hidup kita. Ya, itulah. Jadi kalau kita tanya, jangan terpuruk, tapi kita harus bangkit. Percayalah, waktu terbaik itu waktu dari Tuhan. Di Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan itu adalah indah pada waktunya. Waktu apa? Waktunya Tuhan nanti. Bukan waktu yang kita tentukan. Kalau kita yang mau menentukan, kalau bisa besok sudah selesai, corona hilang dari muka bumi, kita sudah bisa bebas nonton bioskop, main sepak bola di mana-mana. Tapi kita serahkan kepada Tuhan, karena di tangan Tuhanlah segala sesuatu akan indah pada waktunya. Bahkan kita baca juga di Markus 7 ayat 37a. Markus 7 ayat 37a untuk memperkuat tekad kita semua. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Jadi jangan mengatakan bahwa itu adalah suatu yang gelap sekali, suatu yang menderita sekali. Tapi ia menjadikan segala-galanya baik. Jadi terakhir saya mau pesankan, tetap saja seperti tadi, bangkitlah kita, bangkitlah gereja Tuhan. Dan tetaplah persiapkan diri, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah berdoa. Silakan naikkan doa permohonan, tapi jangan menyesali Tuhan. Jangan cuma menyesali nasib dan menangis terguguk-guguk sampai tidak pernah lagi baca firman Tuhan, tidak pernah lagi merenungkan kata-kata Tuhan, tidak pernah lagi berdoa. Tapi saya katakan justru kita harus mempersiapkan diri untuk satu saatnya kita akan segala bencana, segala penderitaan akan berakhir di tangan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke kegiatan masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan dan kemauan untuk mengikuti semua maunya. Dan biar itu menyertai kita mulai hari ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat ini sama-sama katakan amin. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan. Tak terasa bahwa GBI Mall WTC Matahari telah masuki usia ke-8 tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua. Dan kiranya semakin hari semakin banyak jiwa yang dibenarkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dan marilah kita sarang berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk tahun-tahun yang kau tambahkan pada kami. Terima kasih buat usia yang bertambah dengan penyertaan-Mu. Dan biar kau kiranya terus menambahkan penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, karunia-karuniamu, pewahyuan-pewahyuanmu, agar kami semakin hari semakin mengerti firman-Mu, semakin berdekat kepadamu, dan semakin bisa menyenangkan hati-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, baik pekerja, jemaat, dan semua yang terlibat Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tidak ada yang mustahil buat kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa hadapi hidup yang sengsara. Mendengarkan dari surga setiap doa permohonan kami Tuhan Yesus. Mari Bapa, pengurapan-Mu atas bangsa kami ini. Haleluya, haleluya. Kepadamu ya Tuhanku, Yesus Kristus